Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di video yang lampau yang tidak terlalu laku itu, saya menantang kepada orang-orang untuk menjawab pertanyaan saya. Kenapa cerita-cerita yang disuguhkan oleh agama dan budaya-budaya di seluruh dunia terkait dengan awal mula penciptaan, nampaknya itu janggal atau kurang masuk akal atau tidak sesuai dengan nalar. Setidaknya dengan alam pikiran modern kita ketika kita melihat teori-teori atau cerita-cerita penciptaan itu kok aneh gitu. Jadi maksudnya ada cerita tentang manusia yang dilahirkan dari buah, ada cerita tentang manusia yang dilahirkan dari batu, ada cerita yang manusia dilahirkan dari wujud Tuhan kemudian dicari-cari sama Tuhan dan bersembunyi di semak-semak. Kemudian ada cerita, ya pokoknya ada begitu banyak cerita-cerita yang disodorkan oleh kebudayaan-kebudayaan, peradaban-peradaban serta agama-agama di seluruh dunia terkait dengan awal mula penciptaan. Tapi ya itulah janggal gitu. Atau apakah itu sekedar cerita folklore yang disakralkan saja oleh masyarakat, bahwa itu sebenarnya adalah cerita spekulasi mistik yang kemudian karena ada unsur-unsur tertentu, misalkan identitas komunal yang harus dipertahankan sehingga cerita itu menjadi sakral? Atau ada kemungkinan yang lain seperti yang saya ceritakan dalam video itu, bahwa sebenarnya masyarakat itu jujur telah mewartakan sesuatu, tetapi pewartaan itu menggunakan alegori, tidak menggunakan sesuatu yang nyata gitu. Jadi karena ada alasan-alasan urgen pada waktu itu yang memaksa mereka untuk menceritakan sesuatu tetapi tidak boleh diketahui sementara waktu ceritanya, maka ceritanya dipindah gitu. Makanya dalam cerita Hainuwele yang kemarin saya ceritakan, itu sebenarnya bukan awal mula terciptanya peradaban di sana, tetapi itu adalah cerita tentang transisi kebudayaan dari masyarakat melaut menjadi masyarakat agraris, dan dari masyarakat yang memuja laut berubah menjadi masyarakat yang memuja bumi gara-gara kedatangan orang-orang asing. Nah, tapi diceritakan menjadi sebuah narasi folklore, cerita tentang dewa-dewi dan awal mula tumbuhan yang ada di sana. Kan begitu. Nah, apakah pendekatan yang semacam itu juga bisa kita gunakan untuk menguji dewa-dewi atau kepercayaan-kepercayaan yang lebih formal dalam masyarakat? Misalkan, maaf ya, cerita tentang Adam dan Hawa. Apakah kita harus memaknainya secara tekstual, memang ada makhluk pertama berkecerdasan tinggi yang namanya Adam dan kemudian istrinya Hawa yang kemudian ada di satu tempat diciptakan serupa dengan Tuhan, berukuran sangat besar dan kemudian melanggar perintah Tuhan, yaitu makan buah, dan karena itu maka kesadarannya juga berubah dan kemudian dibuang ke bumi dan sebagainya? Apakah kita memahaminya secara tekstual karena teks itu memang sudah kadung sakral, atau sebenarnya di balik itu tuh ada sesuatu, ada cerita yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh narator paling awal gitu, tapi tidak kesampaian karena pada akhirnya orang-orang belakangan mensakralkan cerita sesuai dengan teksnya gitu. Nah, di episode kali ini kita akan mengkaji salah satu kemungkinan dari latar cerita Adam dan Hawa. Simak videonya sampai tuntas hanya untuk orang-orang yang berminat, karena ini tentu saja berbahaya untuk banyak orang. Yuk kita mulai. Salah satu misteri terbesar dalam peradaban manusia, bahkan misteri itu masih bisa bertahan tanpa bisa dipecahkan sampai zaman modern sekarang, itu adalah misteri tentang apa itu kematian. Setelah kematian apa yang terjadi gitu. Nah, ini merepotkan para ilmuwan sampai sekarang. Maksudnya banyak di antara mereka yang menceritakan bahwa mati itu adalah misalkan ketika seluruh proses-proses biologis dalam tubuh manusia itu sudah tidak lagi terjadi gitu ya, atau misalkan kinerja otak pada satu tertentu sudah tidak lagi berjalan dan sebagainya, maka itu disebut mati. Tapi kalau misalkan penjelasannya seperti itu tuh justru malah menghasilkan sesuatu yang lain. Jadi kalau misalkan proses biologis dalam tubuh manusia itu sudah tidak lagi terjadi, maka dia pindah kemana? Sejauh yang kita ketahui bahwa kehidupan itu bukan hanya gerakan, bukan hanya proses biologis, tapi ada semacam kesadaran gitu. Kesadaran bahwa kita tuh ada. Dan kesadaran itu ya tentu saja itu adalah bagian dari cara kerja otak gitu, dan itu adalah proses biologis gitu. Cuman kesadaran ini nampaknya unik gitu, karena kita bisa melampaui alam semesta dengan imajinasi, kemudian mengukur batas-batas alam semesta, kemudian masuk ke dalam internal diri kita yang paling dalam dan sebagainya. Itu semuanya ada dalam aktivitas kesadaran gitu. Nah, jadi sebenarnya kesadaran tentang kehidupan itu apa, dan
kematian tuh apa gitu. Ini masih membingungkan. Dan yang cukup membingungkan berikutnya itu adalah kalau misalkan sampai sejauh ini kita tidak pernah tahu apa yang dimaksud dengan kematian dan apa yang terjadi setelah kematian, lalu kenapa makhluk hidup semuanya takut mati? Dan rasa takut mati itu bukan hanya karena rasa takut rasional, karena misalkan di sana nanti kita begini dan begitu, bukan, tapi secara naluriah. Makanya dari bakteri yang paling kecil atau bahkan virus sekalipun sampai manusia dengan tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan yang tinggi seperti ini pun, kita tuh tetap saja takut sama mati secara naluriah. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang agak membingungkan. Di satu sisi kita tidak pernah tahu kematian itu apa dan apa yang terjadi setelah kematian itu apa di satu sisi, tetapi di sisi lain kita takut pada kematian dan kejadian setelah kematian gitu. Dan ini kan pada akhirnya yang memunculkan teori-teori tentang nyawa, tentang jiwa, tentang roh, dan lain sebagainya. Itu kan muncul dari rasa kepenasaranan kita tentang kesadaran itu apa, kehidupan itu apa, kematian itu apa, dan kehidupan setelah kematian itu seperti apa gitu. Jadi misalkan ada orang di antara baraya yang tidak percaya pada jiwa, tidak percaya pada roh, tidak percaya pada akhirat dan sebagainya. Toh pada dasarnya baraya tetap akan dipaksa untuk berspekulasi tentang apa yang terjadi di sana. Baraya yang bilang bahwa akhirat itu tidak ada, baraya bilang bahwa jiwa itu tidak ada, itu tetap aja itu adalah hasil dari kepercayaan baraya, bukan pengetahuan baraya. Baraya tidak bisa mengkonfirmasi sesuatu yang terjadi setelah kematian. Karena baraya tidak bisa mengkonfirmasinya, ya baraya sejauh ini percaya saja, percaya bahwa jiwa itu ada, atau percaya bahwa jiwa itu tidak ada, percaya bahwa akhirat itu ada, bahwa percaya akhirat itu tidak ada. Tapi semuanya adalah kepercayaan, bukan kesadaran dan pengetahuan baraya yang bisa teruji secara empiris bahwa kematian itu bagaimana, kan begitu ya. Nah, jadi kita balik lagi, kalau misalkan kematian itu tidak kita ketahui tetapi kita takut secara naluriah terhadap itu, kenapa bisa seperti itu? Bahkan kalau misalkan kita lihat buku-buku babon kayak Selfish Gene gitu ya, kemudian bukunya Charles Darwin yang lebih babon lagi gitu kan, kehidupan kita justru dipenuhi oleh hasrat untuk mempertahankan diri, baik secara pribadi maupun secara komunitas, secara spesies, secara kelompok gitu. Kita mau ngelakuin apapun, itu sebenarnya didorong oleh naluri yang sama, untuk mempertahankan diri, mempertahankan kehidupan gitu. Jadi kita takut mati, dan karena takut mati, kita berusaha sekuat tenaga secara naluriah untuk mempertahankan diri. Gitu kan? Nah, sekali lagi pertanyaannya, kalau kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian, kenapa secara genetik kita mewariskan di seluruh alam semesta makhluk hidup itu takut pada kematian? Kalau misalkan baraya baca buku yang lebih baru, misalkan bukunya Becker gitu, Denial of Death gitu, misalkan, itu seluruh kehidupan kita itu tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan dan untuk menghindari kematian gitu. Bahkan misalkan ada orang, mohon maaf ya, ada misalkan orang di Timur Tengah gitu yang meledakkan dirinya untuk membunuh musuh, misalkan yang seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan dirinya, untuk mempertahankan kehidupannya. Karena dia percaya bahwa kehidupan bagaimanapun pasti akan berakhir, maka dia mencari cara bagaimana caranya agar hidupnya itu abadi. Baik itu misalkan hidup di surga menjadi abadi, atau setidak-tidaknya bahwa namanya akan hidup dalam memori kolektif masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama, kan begitu. Artinya bahkan orang yang ingin bunuh diri pun itu sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan hidupnya gitu. Nah balik lagi, dengan dorongan yang sebegitu kuat untuk mempertahankan diri secara spesies dan secara pribadi, apa yang kita takutkan dari kematian itu? Apakah misalkan ya, apakah kalau kehidupan setelah kematian itu berarti kita hidup di penderitaan abadi yang tidak terkira, misalkan hidup di neraka? Mungkinkah seperti itu? Mungkinkah itu yang kita hindari sehingga kita ingin bertahan hidup? Ataukah misalkan mungkinkah setelah kematian terjadi itu kesadaran kita tuh ada, tetapi kita tidak ada dalam satu dunia material tertentu yang bisa kita jadikan alas memanifestasikan diri, semacam pikirannya Squidward ketika dia ada di satu tempat dan dia sadar, tapi dia sendirian dan kosong di ruang yang tidak ada apa-apanya. Itu kan mengerikan. Apakah kehidupan kita ini dan upaya mempertahankan kehidupan ini adalah karena takut kita pada sesuatu yang seperti itu? Atau misalkan bahwa setelah kita mati, kita itu akan hidup di dunia ini, tapi hanya berupa kesadaran
yang celingak-celinguk tapi tidak bisa menyentuh apapun, tidak bisa makan, tidak bisa menikmati apapun, hanya seperti roh-roh gentayangan saja. Apakah seperti itu? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Orang-orang hanya diberikan akses untuk mempercayainya, bukan untuk mengetahuinya. Nah, rasa takut kita atas kematian ini yang terjadi secara naluriah, bukan secara rasional, itu mengantarkan kita pada definisi kematian itu sebagai kesadaran yang sudah lagi tidak terkoneksi dengan alam-alam material yang memanifestasikannya. Itu definisi kematian. Kan kalau misalkan seperti yang dijelaskan tadi, ya secara biologis yang dimaksud dengan mati itu adalah ketika seluruh proses biologis kita tidak lagi terjadi, itu disebutnya mati. Tapi kalau misalkan seperti itu tidak akan menghasilkan rasa takut apapun gitu. Ya udah selesai kan di situ, artinya kita tidak akan ngalamin penderitaan, kita tidak akan memiliki memori tentang sesuatu yang buruk dan sebagainya, ya sudah selesai gitu. Makanya rasa takut terhadap kematian itu sebenarnya hanya bisa terjadi ketika kita mendefinisikan secara kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan mati itu adalah lepasnya koneksi antara kesadaran kita dengan alam material yang memanifestasikan kesadaran itu gitu. Nah, kalau memang definisi itu yang kemudian menciptakan rasa takut dan itulah yang diterima, maka ada satu teori yang sering saya ulang-ulang di banyak video saya, karena ini adalah salah satu teori favorit saya dari ilmuwan favorit saya, Robert Lanza. Jadi Robert Lanza itu mengemukakan sebuah gagasan yang berkebalikan dari 99,9% ilmuwan di seluruh dunia. Kalau misalkan ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia itu berpandangan bahwa alam fisik bersifat mekanik, dan karena bersifat mekanik maka dia bergerak juga karena hal-hal yang secara otomatis sudah terangkum dalam hukum alam. Nah, alam mekanik ini kemudian karena satu kebetulan tertentu dengan begitu banyak faktor akhirnya menghasilkan kehidupan secara kebetulan. Nah, kan begitu ya. Jadi ya itu baraya sudah ketahuilah bersamalah. Jadi kehidupan itu muncul secara kebetulan dari sesuatu yang mekanis, yaitu alam ini. Tetapi Robert Lanza berpikir sebaliknya, bahwa ketika kita melihat alam semesta ini, nampaknya ada dorongan luar biasa dari sesuatu yang tidak kita sadari, yang memang bagaimanapun memaksa untuk memunculkan adanya kehidupan. Apa itu? Kesadaran. Jadi kesadaran itu dia menciptakan alam semesta agar alam semesta ini menjadi cara dirinya untuk mewujud, cara kesadaran untuk memanifestasi gitu. Jadi baraya misalkan baca bukunya Biocentrism, itu ada 2 buku dan 1 artikel yang cukup menggemparkan. Kenapa judulnya Biocentrisme itu? Ya karena yang menjadi pusat dari alam semesta ini justru adalah kehidupan. Kehidupan ini bagaimana ceritanya dia berusaha untuk memanifestasikan dirinya dalam alam-alam materi. Jadi adanya tembok, adanya matahari, adanya bumi, adanya apa, diciptakan oleh satu kesadaran, oleh kehidupan, agar kehidupan itu bisa menjadi ada gitu. Menjadi semacam cangkangnya gitu. Nah, kan pikirannya luar biasa unik gitu. Tapi kalau misalkan pikiran ini unik, maka kita juga harus melihat dan membandingkan dengan teorinya Ibnu Arabi. Teori Ibnu Arabi itu kan menceritakan bahwa Tuhan yang dibahasakan sebagai kesadaran gitu ya, atau kehidupan gitu ya. Ibnu Arabi itu mengatakan bahwa Tuhan itu esa, berkuasa, tunggal, tapi dia mencintai dirinya sendiri, dan rasa cinta terhadap dirinya sendiri itulah yang akhirnya menciptakan alam semesta agar dirinya bisa bercermin. Jadi alam semesta ini adalah cerminan dari diri Tuhan. Kita ini semuanya adalah cerminan dari diri Tuhan, yang pada gilirannya nanti disalahpahami sebagai bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah Tuhan gitu. Tapi dalam pikiran Ibnu Arabi bukan begitu. Segala sesuatu dalam alam semesta ini adalah cermin dari Tuhan, atau Tuhan yang mencintai dirinya sendiri berhak untuk mewujudkan cintanya itu dalam sebuah cermin besar. Inilah yang kemudian menjadi slogan sang pencinta, yang dicinta, dan cinta itu adalah satu gitu. Maksudnya sebenarnya merujuk pada teori ini gitu. Nah, ya sekali lagi ini teorinya disebut sebagai mistik, tapi kalau misalkan kita sudah kolaborasikan dengan teorinya Lanza yang bernuansa akademik gitu, ini menjadi sesuatu yang wow. Jadi ada kesadaran di alam semesta ini yang ingin mewujud menjadi sesuatu. Nah, karena itulah maka alam material menjadi ada, dan kemudian kesadaran itu masuk ke dalam alam material gitu. Begitulah kurang lebih. Nah, kalau memang gagasan ini kita terima, maka Adam akhirnya bisa kita pahami. Jadi Adam
bukan Nabi Adam maksudnya ya. Nabi Adam dan Hawa itu bukan sebagai makhluk berukuran besar yang berjalan di bumi untuk pertama kalinya dan kemudian dari mereka beranak pinaklah manusia dan jadilah seperti kita dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi Adam itu adalah kesadaran tertentu yang pertama kalinya di bumi mewujud dalam wujud fisik gitu. Makanya kita misalkan melihat cerita Adam itu adalah pertama bahwa dia wujudnya itu serupa dengan Tuhan atau dimiripkan dengan Tuhan atau ya bentuknya kurang lebih Tuhan gitu ya. Nah, sebenarnya ini maknanya adalah bahwa kesadaran universal yang besar itu menitipkan kesadaran perwakilan dari kesadarannya itu kepada jasad yang memang berperadaban tinggi, saking tingginya dia memang yang paling cocok, paling mirip, paling dekat dengan manifestasi kesadaran yang lebih luas, yaitu alam semesta gitu, atau yang menciptakan alam semesta dalam tanda kutip gitu. Kemudian ketika Adam diceritakan bahwa dia rindu pada sesuatu yang sesama dengan dirinya, maka terciptalah Hawa. Dalam hal ini juga seperti yang tadi dijelaskan bahwa kesadaran itu kesepian, kesadaran itu kosong. Jadi dia membutuhkan sesuatu agar dirinya bisa memanifestasi. Dia harus mencintai dirinya dalam wujud yang lain. Maka dalam hal ini Adam mencintai dirinya sesama manusia tapi dalam wujud yang lain, yaitu perempuan, yaitu istrinya Siti Hawa gitu ya. Begitu. Atau misalkan ketika Adam diceritakan bahwa dia melanggar perintah Tuhan karena dia makan buah terlarang. Dan akhirnya sejak saat itu dia memiliki rasa malu, dia berkesadaran lebih dan kemudian beranak pinak. Dalam hal ini juga bisa kita artikan bahwa ketika kesadaran itu sudah memanifestasi dalam diri yang fisik seperti kita sekarang ini ada fisik kayak gini gitu ya, joget-joget gitu. Nah, berarti dia itu sebenarnya sudah memberontak di satu sisi terhadap kesadaran esensial, kesadaran universal yang belum mewujud gitu. Jadi Adam sebagai kesadaran yang telah mewujud itu melakukan pemberontakan terhadap kesadaran yang belum mewujud, dan dia akhirnya menjadi takut terhadap kesadaran yang belum mewujud atau belum memanifestasi, sehingga dia beranak pinak. Kan beranak pinak itu gini Baraya, kita tuh takut mati secara spesies. Kita tuh tidak mau, kita tuh takut banget sama yang namanya mati, itu takut. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa kalau misalkan kesadaran itu masuk ke dalam alam fana, alam material seperti ini, maka kita tuh pasti mati gitu. Nah, gimana caranya untuk mengakali itu? Maka kesadaran itu menghasilkan sebuah proses yang namanya reproduksi, di mana kita memanifestasi dalam inang-inang fisik seperti ini. Nah, tapi ketika kita bereproduksi, kita inangnya bisa mati, tapi kesadaran kita itu tetap dalam jasad yang lain gitu. Begitu seterusnya. Bereproduksi itu kan seperti itu. Makanya seluruh makhluk di seluruh dunia ini selalu ingin bereproduksi. Begitu. Karena apa? Karena dengan cara itulah maka dirinya menjadi abadi. Kesadarannya itu menjadi ada, termanifestasi. Begitu kurang lebihnya. Nah, kalau cara pandangnya menjadi seperti ini, maka sekat-sekat antara agama dan budaya itu menjadi hilang, Baraya. Ini menariknya di sini. Jadi misalkan seperti yang tadi ya. Coba Baraya baca misalkan awal mula penciptaan menurut Buddha, awal mula penciptaan menurut Hindu, awal mula penciptaan menurut budaya Anu gitu, awal mula penciptaan menurut Islam dan sebagainya misalkan ya. Itu beda banget semuanya. Tapi kalau misalkan pendekatannya seperti yang saya jelaskan barusan, itu menjadi sama semuanya, yaitu kesadaran itu mencoba untuk memanifestasikan dirinya dalam alam material. Kesadaran pertama yang berhasil mencapai itu dengan tingkat kesadaran yang paling tinggi, maka itulah disebut sebagai manusia pertama. Nah, kalau menjadi seperti itu semua agama menjadi nampak sama gitu. Coba cek misalkan Baraya cerita tentang awal mula penciptaan menurut Sang Buddha gitu, menurut tradisi Buddha, tradisi Buddhisme. Dalam tradisi Buddhisme itu kan diceritakan bahwa pada dulu kala itu semesta itu gelap, tidak terlihat bintang, tidak terlihat matahari dan sebagainya. Lalu di sana itu ada banyak sekali roh-roh, kita anggap sebagai kesadaran-kesadaran gitu, yang kelayang-kelayang dalam bentuk cahaya. Nah, si roh-roh itu kemudian tertarik pada alam material, mencicipinya sedikit demi sedikit, dan ternyata dia mulai ketagihan dan akhirnya dia mencicipi dengan penuh, dan itu terjadi dalam proses evolusi yang sangat panjang. Setelah dia mencicipi dan merasakan alam material ini, akhirnya dia terjebak pada alam material itu, dan akhirnya apa? Ia menjadi manusia. Jadi manusia itu bukan
kalau misalkan dalam Islam kan ada manusia pertama kemudian beranak pinak, dalam tradisi Buddha ya cahaya-cahaya itu banyak dan nempel-nempel dan akhirnya menjadi alam, si cahaya itu, si kesadaran itu langsung terkoneksi dan berkolaborasi dengan alam material gitu. Nah, beda banget dengan cerita Adam dan Hawa. Tapi kalau misalkan cerita Adam dan Hawanya itu seperti versi gnostik yang saya jelaskan sebelumnya, yang Islam sama yang Buddha itu jadi persis sama gitu. Jadi ada kesadaran yang mencoba memanifestasikan dalam alam material, dan alam material yang tertinggi itu yang menjadi manusia gitu. Begitu. Atau cek lagi misalkan cerita tentang ajaran agama Hindu, bagaimana cerita penciptaan dalam agama Hindu. Nah, ceritanya itu adalah ada satu, ya mungkin kita bisa samakan dengan Tuhan, namanya Brahman gitu ya. Brahman kemudian dia bertapa dan dalam pikirannya itu terbentuklah Purusa dan Prakrti. Purusa itu kesadaran, kesadaran berikutnya, dan Prakrti itu adalah alam fisik. Nah, Purusa dan Prakrti itu akhirnya berkolaborasi, menyatu. Tuh kan jadi sama juga. Jadi Buddha jadi sama, jadi Hindu sama, jadi Islam jadi sama, jadi apa-apa jadi sama. Jadi seakan-akan kalau misalkan seperti ini seakan-akan ya, seakan-akan kalau seperti ini nampaknya pewahyuan itu adalah muncul dari kesadaran mutlak, sang kesadaran universal, kita sebut sebagai Tuhan misalkan. Dari Tuhan itu kemudian diwariskan kepada orang-orang tertentu, kepada manusia-manusia, tetapi karena manusia-manusia itu sudah hidup dalam alam material, sehingga ada distorsi besar antara bahasa kesadaran universal, bahasa Tuhan, ke bahasa manusia yang menerimanya, sehingga manusia berkatanya secara sesuaikan dengan budaya dan tradisi yang menjadi awal mula penciptaan versi begini, awal mula penciptaan seperti itu, dan nampaknya sangat berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita ambil sisi yang paling dalamnya, bukan mensakralkan teks, maka itu menjadi serupa, menjadi mirip, menjadi sama gitu. Karena memang bersumber dari Tuhan yang sama, bersumber dari kesadaran yang sama, yang mutlak, yang disampaikan kepada orang. Tapi karena orang sudah hidup dalam genangan alam material masing-masing, di kebudayaan masing-masing, dalam satu wilayah regional tertentu yang masing-masing juga, maka mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda gitu. Ya dengan tadi itu, tapi maknanya sama gitu. Mungkinkah seperti itu? Saya nggak ngajak Baraya untuk percaya seperti itu. Sekali lagi, ini juga adalah bagian dari spekulasi. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan sampai sejauh yang kita ketahui, kita tidak bisa mengakses pengetahuan terhadap kehidupan setelah kematian dan kesadaran dan sebagainya. Tapi saya menawarkan kepada Baraya, apakah mungkin memang sebenarnya itu seperti itu gitu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.